Terkendala jarak dan keberadaan mobil damkar yang terbatas menjadi halangan dalam penanganan kasus kebakaran terutama dalam kondisi bersamaan. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes, Jawa Tengah terserang hama janda pirang. Seorang pemuda Rembang, Jawa Tengah buka angkringan berkonsep barang kuno. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, terkait polemik warga desa Serut Sadang, Kecamatan Winong Pati yang mengeluhkan bau kotoran serta sebaran lalat kandang ayam, DLH Pati menyebut kandang ayam tersebut telah berizin. 7 tahun masyarakat Serut Sadang, Kecamatan Winong Pati mencium bau kotoran ayam dan maraknya lalat menjadikan warga mempertanyakan izin lingkungan yang dikantongi oleh pihak peternak ayam. Masyarakat setempat sendiri mengaku tak dimintai persetujuan bersama. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budi Prasetya melalui Iwan Liswana selaku pengawas lingkungan hidup mengaku kehilangan berkas. Kendati demikian, pihaknya mengungkapkan pengelola ternak ayam telah mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dan karena usaha tersebut mikro memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Tak hanya itu, ketika usaha berjenis mikro, perizinan dapat turun secara otomatis seperti perizinan lingkungan. Perizinan kepada pejabat maupun warga setempat pun tidak perlu dilakukan untuk kategori usaha mikro, yang notabene memiliki modal di bawah 10 miliar rupiah. Kendati demikian, pihak DLH Pati turut melakukan pemantauan di industri yang memiliki potensi meresahkan masyarakat. Kalau melihat kondisi peternakan kan paling 1-2 M ya biaya yang dikeluarkan kan biasanya. Kalau di sini tulisannya 1 M. Usaha mikro aja tulisannya. Nah, kalau usaha mikro otomatis izin lingkungan dan lain sebagainya itu keluar otomatis. Gitu. Tapi untuk persyaratan mengurus perizinan usaha tersebut memerlukan persetujuan dari warga sekitar atau dari petinggi desa, Pak? Sekarang kalau usaha mikro enggak. Semua usaha mikro, pokoknya semua modal usaha yang di bawah 10 miliar enggak ada izin lingkungan. Dia otomatis. Diberitakan sebelumnya, Kamis 5 Oktober, warga desa Serut Sadang, Kecamatan Winong menggelar protes di kantor kepala desa setempat, menuntut segera dipindahkannya kandang ayam, karena terganggu bau kotoran ayam selama 7 tahun. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran atau damkar harusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran. Namun, keberadaan mobil damkar yang terbatas menjadi halangan dalam penanganan kasus kebakaran, terutama dalam kondisi bersamaan. Luasnya wilayah Kabupaten Pati dengan 3 pos damkar yang tersebar di 3 titik masih menjadi kendala dalam upaya penanganan kejadian kebakaran. Hal ini nampak dari jumlah dan sebaran, yakni pos pemadam di Pati Kota yang terdapat 3 unit, pos pemadam Kayen 1 unit, serta pos kepemadaman Juwana 1 unit. Dari jumlah ini, petugas damkar cukup kewalahan terlebih ketika terjadi kebakaran dengan rentang waktu yang bersamaan. Maka prioritas ditentukan berdasarkan kedekatan dengan pemukiman. Kabid Damkar dan Linmas Satpol PP Pati Heru Kristianto menuturkan, pembagian pos pengamanan pemadam baru tersebar di Eks-Kawedanan Juwana, Kayen, dan Pati. Kondisi tersebut dinilai belum ideal sehingga perlu ada tambahan pos pengamanan, terutama di Eks-Kawedanan Jakenan dan Tayu. Penambahan pos pengamanan dimaksudkan agar penanganan kebakaran dapat cepat dan tanggap tanpa ada kendala jarak tempuh yang jauh. Kalau enggak itu kan paling tidak ada 1 pos, ada 1 mobil pemukul damkar dan 1 suplai tangki, sehingga berurutan kalau ada kejadian. Kawedanan 1 lah ya. Iya, tapi sama kalau bisa kan sama mobil ya idealnya loh, dua sama mobil suplai tangki itu, suplai air, karena mobil damkar aja kan cuma berapa liter gitu, kan
cuma 3.000 liter. Paling tidak suplai. 10 unit mobil punya. Iya mungkin yang itu. Heru Kristianto menambahkan pada Mei lalu pihaknya telah mengajukan penambahan armada dan teruntuk pos dapat menginduk ke kantor kecamatan serta penambahan 12 personil yang siap dilatih di setiap ex-Kawedanan. Meski begitu hingga kini belum ada keputusan dari PC Bupati Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebuah proyek ruas jalan yang dikerjakan asal-asalan di salah satu desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah viral di media sosial. Beberapa sudut aspal bahkan ambyar saat dipegang dengan tangan. Kene apa merolor? Kong kene ke jare kok dana 170 juta jare. Inilah video amatir kondisi proyek aspal jalan di Desa Genting Gunung, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di video ini, seorang pria terlihat sedang memegang aspal yang rapuh karena hasil pengerjaan untuk dasaran aspal begitu tipis, sehingga mudah remuk saat dipegang. Sejumlah warga pun mengaku geram, padahal ruas jalan sepanjang sekitar 400 meter dengan lebar 3 meter, menghabiskan anggaran senilai 171 juta yang bersumber dari dana desa. Warga menilai kualitas pengerjaan aspal tersebut tidak sesuai aspek yang diharapkan. Jika hal ini dibiarkan, maka proyek penghubung jalan desa tersebut tidak akan bertahan lama. Ternyata pekerjaannya seperti ini, tidak seperti yang dicontohkan waktu istilahnya waktu musyawarah di balai desa. Untuk musyawarah apa hasilnya itu kemarin? Musyawarah kemarin kan pekerjaan harus sesuai yang sudah dicontohkan. Seperti apa? Aspal yang sudah kan di wilayah Genting sana kan bagus. Nah, contohnya kan pekerjaan seperti aspal yang di wilayah sana. Ternyata yang di sini lain pekerjaannya. Yang dimaksud kualitas ini tidak sesuai apa, Mas? Tebal atau gimana? Ini tebal ya, saya rasa masih kurang. Kualitas ini masih seperti ini loh, amburadul lah, dilewati roda saja masih goyang. Sementara itu, Kepala Desa Genting Gunung Rudi Darmawan tidak menampik dalam pengerjaan proyek aspal di desanya kurang berkualitas. Dirinya berdalih proyek tersebut belum rampung sepenuhnya. 443 kali 3 meter untuk terkait anggaran? Untuk anggaran 171 termasuk pajak. Itu sebenarnya itu pekerjaan kan belum selesai, itu kan pihak ketiga. Intinya kan siap, intinya ada finishing lah, itu kan belum selesai. Harapannya ya tetap maksimal lah sesuai dengan spek awal, intinya musyawarah awal kan gitu. Saat ini masih ramai dibicarakan di media sosial, sekalipun kepala desa mempunyai alasan pekerjaan proyek belum selesai, namun faktanya lapisan bawah aspal tanah langsung diaspal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes, Jawa Tengah terserang hama janda pirang. Hama yang tergolong jenis baru dan belum ada obatnya ini menyerang pada bagian daun saat usia 1 bulan hingga daun bawang merah mengering. Petani terpaksa memanen dini untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah ungkapan yang tepat bagi nasib petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah yang semakin terpuruk. Betapa tidak harga bawang merah yang sudah jatuh, ditambah serangan hama yang mengakibatkan daun bawang merah mengering sebelum waktunya dipanen. Seperti di Kecamatan Wonosari dan Larangan, ada ratusan hektar tanaman bawang merah yang daunnya terserang hama hingga mengering. Hama yang belum diketahui nama dan obatnya oleh petani dinamai dengan hama janda pirang. Hama ini menyerang pada bagian daun bawang merah saat menginjak umur 1 bulan, yang kemudian daun bawang merah rebah dan layu hingga mengering. 50 hari. 50 hari. Normal dipanen umur berapa, Pak? 60 hari normal. Nah, ini kok kenapa sudah dipanen duluan, Pak? Ya karena ini daunnya udah rusak, Pak. Oh gitu. Rusaknya penyakit atau hama atau apa, Pak? Penyakit. Penyakit. Tapi nggak tahu penyakitnya apa, Pak? Nggak tahu. Belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Ini dipanen menghindari kerugian atau gimana, Pak? Ya menghindari kerugian, juga menghindari ini sih daunnya
habis Habis kering. ya, oh kering. Kalau lamaan juga dicabut susah. Pak, harga bawang sekarang berapa di petani, Pak? Harga bawang Sekitar berapa? 7.000, 8.000 per kilonya, Pak. Gitu. Sedang untuk menghindari kerugian yang lebih besar, petani terpaksa memanen bawang merah sebelum usia masa panen. Petani juga terpaksa menyimpan hasil panen kali ini karena harganya jatuh. Harga bawang merah di tingkat petani saat ini berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga eceran di pedagang yang mencapai Rp20.000 per kilogram. Sebulan. Tanda-tandanya apa, Pak? Daunnya apa? Kering apa gimana? Kering masalahnya mana pada cem-cem lah, rawak cem-cem lah zamane ngemian lagi zaman ke hutannya menine tol menang tol ya kowe. Sekarang padahal nggak hujan apa? Terusan ngono. Pada dobati nuli ngono, kok si klomo kok sing labut ke ora nana beda. Nggak ada bedanya. Tetap aja kering daunnya. Bulan kala-kala daun kayak ngobatnya tane sungkan no. Oh, males gitu ya. Soalnya lakap perubahan sing dobat menilatane kayak mending ngono. Tambah sehat ora tambah mati ya. Tambah mana selegari. Bulan tane ngobatnya sungkan. Petani berharap harga bawang merah kembali stabil pada kisaran harga Rp30.000 per kilogram di tingkat petani, sehingga petani bisa menikmati hasil dari menanam bawang merah. Sementara itu hingga saat ini kemarau yang berkepanjangan dampak dari El Nino berakibat kekeringan di mana-mana. Bahkan sudah sebulan ini saluran irigasi juga ikut mengering. Petani terpaksa menggunakan pompa air untuk menyedot air dari sumur bor guna mengairi sawahnya. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebagian orang yang mempunyai usaha angkringan rata-rata berkonsep minimalis dan memakai kursi kayu. Namun berbeda di Rembang, Jawa Tengah, ada angkringan dengan konsep unik, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas dan kuno disulap menjadi hiasan di angkringannya. Inilah konsep angkringan dari pemuda kelahiran kota Kretek Kudus. Angkringannya berkonsep vintage dengan hiasan barang-barang kuno dari mulai radio, kamera, motor, hingga mobil. Bahkan dari salah satu koleksinya sempat ditawar seseorang dengan menukar motor Vario terbaru. Namun ia menolak sebab menurutnya koleksi barang kuno sangat tak ternilai harganya. Roni Antik selaku pemilik angkringan barang-barang kuno mengaku awal mula membuat konsep angkringan unik meniru ibunya yang juga suka barang-barang kuno. Barang-barang koleksinya rata-rata dari tahun 1930 hingga 1980-an. Barang-barang tersebut didapatkan dari hunting di pengepul rosok dan rumah-rumah kosong. Koleksi mulai SMP, jadi kan dari ibu seneng ngumpulin barang-barang, terus ibu jadi kalau sekalian hunting di rosok atau rumah kosong kayak barang-barang berharga ini kayak eman-eman gitu loh mas. Kalau di rosok biasanya kan barang-barang kayak ini itu pecah, jadi kalau aku mungkin ambil terus tak bersihin sekalian lagi gitu, sekalian dijual. Ini dari tahun berapa aja mas koleksinya di sini mas? Mulai 1930 sampai 80-an. Dari rumah kosong sama ini ya, dari rosok-rosok, pengepul rosok gitu. Ada satu benda yang harganya sangat mahal nggak mas di sini mas? Semua harga itu nggak ada yang mahal atau relatif sih mas, cuma tergantung dari ini mas. Unik sama ini mas, sama umur tua. Roni menambahkan baginya tidak ada benda yang dihargai mahal namun hanya unik dan tua. Ia juga mempunyai benda kesayangan yakni sepeda kecil tahun 1930. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, agar tidak hilang termakan zaman, pameran dolanan tradisional digelar di Balai Kartini Rembang Selasa pagi. Banyak permainan zaman dulu yang ditampilkan siswa-siswi SMP dan SD mulai dari engklek, dakonan hingga lompat bambu. Di era kemajuan zaman seperti saat ini banyak dari permainan menggunakan kemajuan teknologi seperti gadget.
sehingga anak-anak jarang dan bahkan tidak mengenal permainan tradisional. Untuk mengenalkan kembali permainan yang mulai ditinggalkan, berbagai permainan tradisional ditampilkan, seperti dakonan, engklek, dan lompat bambu. Pameran permainan tradisional tersebut baru pertama kali dihadirkan di umum secara bersama-sama. Sebelumnya, para siswa-siswi hanya diberi panggung di sekolahan masing-masing. Sesuai, jadi kami juga ngusung tadi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan mengundang siswa-siswi sekitar, baik SD, SMP, bahkan MKK SMP juga kita undang. Harapannya ini betul sampaikan Pak Hasan dua tadi, ini tadi ada pembelajaran anak-anak yang sekitar ini biar tahu, mereka tahu sekolah A, sekolah B, seperti tidak ada tadi kolaborasi dan langsung mereka akan belajar, berefleksi apa yang bisa diatur di sekolahnya. Permainan tradisional ini nantinya akan dibawa ke sekolahan masing-masing dan juga ke tempat tulanan mereka agar bisa terus lestari. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Petugas pemadam kebakaran atau damkar harusnya menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran. Namun keberadaan mobil damkar yang terbatas menjadi halangan dalam penanganan kasus kebakaran, terutama dalam kondisi bersamaan. Ratusan hektar tanaman bawang merah di Brebes, Jawa Tengah terserang hama janda pirang. Hama yang tergolong jenis baru dan belum ada obatnya ini menyerang pada bagian daun saat usia 1 bulan hingga daun bawang merah mengering. Petani terpaksa memanen dini untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sebagian orang yang mempunyai usaha angkringan rata-rata berkonsep minimalis dan memakai kursi kayu. Namun di Rembang, Jawa Tengah ada angkringan dengan konsep unik, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas dan kuno disulap menjadi hiasan di angkringannya. Agar tidak hilang termakan zaman, pameran dolanan tradisional digelar di Balai Kartini Rembang Selasa pagi. Banyak permainan zaman dahulu yang ditampilkan siswa-siswi SMP dan SD, mulai dari engklek, dakonan, hingga lompat bambu. Rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini, pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.